Halo sahabat Bahari, bersama saya Robi Iza dan rekan saya Grace. Kembali lagi bersama kami di Manise Port News edisi September. Seperti biasa, kami akan membawakan rangkuman kegiatan di PPN Ambon selama bulan September. Jadi jangan kemana-mana, ikuti cerita selengkapnya hanya di Manise Port News. Kepala PPN Ambon, Jafar Sahubawa, berkesempatan memberikan arahan pada kegiatan bimbingan teknis sertifikat jarak jangkau jauh atau SJJ dan izin komunikasi radio nelayan atau IKRAN kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama PPN Ambon dengan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi awak kapal perikanan tentang penggunaan perangkat radio dan tata cara berkomunikasi yang baik di atas kapal. Berlokasi di ruang rapat PPN Ambon, kegiatan ini diikuti oleh operator radio kapal perikanan dan dihadiri oleh para narasumber dari Loka Monitor Ambon dan Distrik Navigasi Kelas 1 Ambon. Bimbingan teknis yang diisi oleh para narasumber dan instruktur ini meliputi materi teori, pengetahuan perangkat, regulasi, hingga praktek tata cara berkomunikasi. Pada sesi kegiatan, Kepala Loka Monitor SVR Ambon menyerahkan sejumlah sertifikat kepada Kepala PPN Ambon. Selanjutnya, diserahkan langsung secara simbolis kepada beberapa awak kapal yang sedang bertambah di dermaga PPN Ambon. Penyerahan ini menjadi simbol dukungan nyata terhadap upaya peningkatan keselamatan dan kelancaran aktivitas melaut melalui pemanfaatan teknologi komunikasi. Pada kesempatan tersebut, Jafar Sahubawa juga menegaskan pentingnya keberadaan operator radio yang tersertifikasi. Menurutnya, komunikasi yang efektif di laut akan memperkuat koordinasi, komunikasi antar kapal, maupun dengan stasiun radio pantai dalam menjaga keselamatan pelayaran sekaligus meningkatkan jejaring antar kapal di wilayah perairan Maluku. Melalui kegiatan ini, nelayan diharapkan semakin siap menghadapi tantangan operasional di lapangan serta mampu mengoptimalkan fungsi komunikasi radio sebagai sarana penghubung utama saat berlayar. Pelabuhan Perikanan Ambon melalui tim kerja TKPU melaksanakan inspeksi kepatuhan penggunaan jasa CV Harta Laut Cemerlang sebagai bagian dari pengawasan dan pembinaan terhadap unit pengelolaan ikan. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar pengolahan hasil perikanan, mencakup sanitasi dan higienitas, penerapan rantai dingin, hingga kelengkapan dokumen perizinan usaha. Selain pemeriksaan teknis dari tim TKPU juga berdialog dengan pihak manajemen terkait kendala dan solusi perbaikan yang meningkatkan kualitas pengolahan hasil perikanan berdaya saing. Melalui kegiatan ini, PPN Ambon menegaskan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha perikanan untuk menjalankan praktik usaha yang akuntabel sesuai regulasi dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih bagi nelayan, industri, dan masyarakat. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Jafar Sahubawa, melakukan penandatanganan kontrak dengan PT Jaring Mas dalam pemanfaatan lahan industri di PPN Ambon. Penandatanganan perjanjian ini disaksikan Ketua Tim TKPU dan staf di ruang Command Center PPN Ambon. Perjanjian ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan lahan industri untuk aktivitas berkelanjutan usaha perikanan di PT Jaring Mas di kawasan Pelabuhan Perikanan. Kepala Pelabuhan berharap dengan perjanjian ini, pihak PT Jaring Mas benar-benar berkomitmen memajukan investasi di PPN Ambon dengan membuka lapangan kerja dan melakukan pengolahan dan pemasaran produk yang dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai ekspor di Maluku. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menggelar rapat evaluasi kesyahbandaran dan operasional yang berlangsung di ruang rapat PPN Ambon. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala PPN Ambon, Jafar Sahubawa, dan dihadiri oleh seluruh anggota kelompok kerja kesyahbandaran dan operasional. Agenda ini menjadi wadah evaluasi capaian kerja, pembahasan hambatan yang dihadapi di lapangan, serta perumusan langkah strategis untuk peningkatan pelayanan dan pengawasan di PPN Ambon maupun di pelabuhan binaan. Dalam arahannya, Kepala PPN Ambon menekankan pentingnya kekompakan tim dalam menjaga kualitas layanan. Rapat evaluasi ini bukan hanya menilai capaian, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap bagian kerja optimal.
Mari kita kawal bersama tugas-tugas Kesia Bandaran dan operasional agar semakin efektif dan tepat sasaran. Dengan dilaksanakan rapat ini, diharapkan kinerja PPN Ambon ke depannya semakin meningkat dan mampu mendukung tercapainya target-target strategis program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka mendukung keselamatan pelayaran dan kesehatan awak kapal, tim Kesia Bandaran PPN Ambon bersama pihak Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Ambon melaksanakan pengecekan kesehatan bagi anak buah kapal KM Cakrawala SJ02. Pengecekan kesehatan ini meliputi pemeriksaan kondisi fisik dasar dan kelayakan kesehatan ABK sebelum kapal melaksanakan kegiatan operasional di laut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya PPN Ambon dalam memastikan aspek keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan tetap terjaga. Melalui kegiatan ini, diharapkan para ABK senantiasa dalam kondisi prima, sehingga mampu melaksanakan aktivitas penangkapan ikan dengan baik dan aman. Tim Barang Milik Negara atau BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang didampingi oleh Kasubag Umum menerima kunjungan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peninjauan ke salah satu perusahaan terkait dengan pemanfaatan barang milik negara atau BMN di lingkungan PPN Ambon. Agenda ini bertujuan untuk memastikan pengolahan aset negara berjalan sesuai ketentuan, optimal dalam pemanfaatannya, serta mampu memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun operasional. Melalui sinergi antara PPN Ambon dan KPKNL, diharapkan pengawasan serta pemanfaatan BMN dapat semakin efektif, transparan, dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan negara bukan pajak. Petugas Kesia Bandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan kegiatan sosialisasi mandiri upgrade aplikasi e-logbook dari versi 2.0 ke versi 3.0 kepada para awak kapal penangkap ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan nakoda dalam penggunaan aplikasi e-logbook terbaru, sehingga pencatatan hasil tangkapan dan aktivitas penangkapan ikan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan sesuai regulasi. Dengan adanya pembaharuan sistem ini, diharapkan pelayanan dan pengawasan operasional kapal perikanan di PPN Ambon semakin efektif, serta mendukung pengelolaan perikanan yang transparan dan berkelanjutan. Nah, itu dia rangkuman kegiatan di PPN Ambon selama bulan September ini. Terima kasih sudah menyimak Manise Port News edisi September. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Amato!